Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat datang di ibadah pemberkatan nikah kudus dari Saudara Samuel Krishna dan Saudari Brenda Monica. Baik bagi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini atau menyaksikan langsung secara online, selamat datang di ibadah pemberkatan nikah kudus ini. Pada hari ini, Sabtu 20 Maret 2021, kita akan bersama-sama menjadi saksi dari janji nikah yang akan diucapkan oleh kedua mempelai. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ibadah kita mulai, saya mohon agar dapat mengaktifkan mode silent pada handphone Bapak dan Ibu, serta senantiasa mengenakan masker sepanjang acara berlangsung. Terima kasih. Ibadah pemberkatan nikah kudus pada siang hari ini akan dilayani oleh gereja JPCC atau Jakarta Praise Community Church dan akan dipimpin oleh Pastor Jeffrey Rahman. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat, tanpa berkekurangan suatu apapun. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memimpin jalannya ibadah pemberkatan ini untuk Samuel dan Brenda dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan semua orang boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi masuk dari kedua mempelai dan juga pihak keluarga. Yang pertama-tama, mari kita berikan sambutan untuk Mother of the Groom, Mrs. Martha Kasmira. Selanjutnya, siblings of the groom, Miss Unique Mary. On earth as is above, who is himself our daily Berikutnya, bread, untuk Mother of the Bride, Mrs. Susiati. Let living water satisfy the thirsty Selanjutnya, sibling of the bride, Mrs. Shirley Vanessa dan Mr. Darmawan. cup of kindness, yet all glory be to Christ. All glory be to Christ. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita berikan sambutan untuk our happy groom, Saudara Samuel Krishna. Mari beri tepuk tangan Bapak dan Ibu. His rule and reign will ever sing. All glory be to Selanjutnya, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri karena sesaat lagi kita akan menyambut our beautiful bride, Brenda Monica, ditemani dengan ayahanda tercinta. Mari Bapak Ibu berikan sambutan berupa tepuk tangan yang meriah untuk Brenda Monica ditemani dengan ayahanda Mr. David Kyunchoro. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk our beautiful bride. Papa menyerahkan Brenda, anak kesayangan. Tolong
dengan baik. Ya. Kalau dia ada kesalahan, ada apa-apa, jangan dimarahi, jangan dipukulin. Ya. Beri dia kasih sayang. Karena kami menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberkati kalian berdua supaya rumah tanggamu lebih baik. Oke? Ya. Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk duduk. Selanjutnya, saya mengundang ibu dari kedua mempelai, Mrs. Mata Kasmira dan Mrs. Susiati, untuk boleh maju ke depan dan menyalakan lilin yang ada di meja altar sebagai tanda untuk mewakili keberadaan kedua pihak keluarga. Baik, kedua ibu saya persilakan untuk duduk. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Untuk puji-pujiannya bisa Bapak Ibu lihat di buku liturgi yang ada di tangan Bapak dan Ibu. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kau
di setiap musim kehidupan kami. Berada bersamamu Tuhan, yang kami inginkan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita nyanyikan pujian dengan penuh. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari kita bangkit berdiri Bapa dan Ibu, kita nyanyikan pujian ini sekali. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk siang hari ini kalau kami boleh hadir di tempat ini, Tuhan, untuk menjadi saksi pemberkatan nikah kudus antara Samuel dengan Brenda. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang sebentar kami dengar menjadi bekal buat mereka berdua dalam mereka memulai membangun sebuah
kehidupan mereka berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Berdoa supaya bukan hanya mereka berdua yang diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan ini, kami semua yang hadir dan mendengarkan ini baik secara langsung maupun melalui internet, kami berdoa supaya mereka juga bisa menerima berkat daripada firman Tuhan yang hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat siang. Hari ini bertempat di United Grand Hall Alam Sutra. Kita semua diundang hadir untuk menjadi saksi pemberkatan nikah kudus antara Saudara Samuel Krishna Andrianto, putra daripada almarhum Bapak Chong Kim Hon dan Ibu Marta Kasmira, yang hari ini akan segera menikah dengan Brenda Monica, putri daripada Bapak David Kyuncoro dan Ibu Susiati. Dan duduk sudah di depan saya dengan manis Samuel dan Brenda. Bagaimana Samuel, Brenda? Apakah ini perlu diteruskan? Perlu diteruskan? Apa tidak? Perlu? Oke. Udah ditunggu lama kayaknya ya. Pernikahan secara Kristen itu adalah ibaratnya tiket satu kali jalan ya, bukan tiket pulang pergi. Itu sebabnya kenapa saya bertanya, bukan karena rutinitas, tapi saya memang harus memberikan kesempatan terakhir sebelum tiketnya dipakai. Karena begitu sudah check in, tiketnya dipakai, kamu gak bisa lagi bilang pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Ya karena beli tiketnya cuma satu kali jalan, bukan pulang pergi. Oke? Pemberitaan firman Tuhan hari ini saya akan ambil dari Mazmur 133. Ya buat bekal buat kamu berdua. Dikatakan seperti ini, nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Samuel dan Brenda, pernikahan itu adalah istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah confluence atau pertemuan antara dua aliran menjadi satu. Dua menjadi satu. Jadi kalau bayangkan ya, dua aliran yang cukup deras jadi satu, jadi kekuatannya akan jauh bertambah besar. Merupakan sebuah sinergi. Itu yang dikata yang baik sebetulnya, sinergi. Kalau sendirian kita bisa, masing-masing kita bisa berhadapan dengan sesuatu, tapi kalau kita bersinergi, kekuatan kita jadi multiple, berkali-kali lipat lebih banyak. Ya. Dan itu ide daripada pernikahan gitu, sebuah sinergi, sebuah confluence, dua menjadi satu, sebuah kesatuan ya. Tidak kebetulan kita ada di United Grand Hall ya, merupakan satu kesatuan. Jadi mudah diingat dalam pernikahan kamu nanti nikah di mana? Di United Grand Hall. Ingat, ide pernikahan itu adalah untuk menjadi satu. Kenapa? Karena itulah tempat atau posisi dari berkat. Ya, kesatuan atau unity itu adalah a place of blessing, satu tempat di mana berkat Tuhan bisa turun dan bisa kita rasakan. Berkat itu seharusnya tidak perlu dikejar. Berkat itu bisa datang sendiri. Dia Bapa yang baik. Ya, Bapa yang baik itu selalu ingin memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Tetapi dia tidak bisa memberikan yang terbaik atau berkatnya kalau anak-anaknya tidak ada di tempat di mana seharusnya mereka berada. Ya. Tempat di mana berkat Tuhan turun itu adalah tempat kalau kalian rukun satu dengan yang lain. Ingat ini baik-baik. Kalau kalian rukun satu dengan yang lain, maka berkat gak perlu dikejar. Berkat bisa Tuhan perintahkan datang. Tapi rukun itu gak mudah, ya gitu. Rukun itu sama sekali tidak mudah karena
dua orang dengan dua latar belakang yang berbeda, ya. Belum lagi laki-laki dan perempuan, ya, yang cara berpikirnya berbeda, cara merasa berbeda, cara berbicara berbeda. Itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang kemudian cinta satu sama lain dan mereka mau menikah satu sama lain, tetapi mereka tidak sanggup untuk rukun. Akibatnya mereka berpisah. Berpisah bukan karena mereka nggak cinta satu sama lain, mereka cinta satu sama lain, tetapi masalahnya mereka nggak bisa menjaga kerukunan mereka. Karena dalam pernikahan itu tidak ada yang otomatis, ya, semuanya manual. Artinya kalau tidak dikerjakan tidak akan terjadi dengan baik. Jadi kalau Samuel dan Brenda mau menikmati pernikahan ini, mau supaya berkat Tuhan itu bisa terus mengalir dalam kehidupan kalian, kalian harus menjaga kerukunan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengusahakan pernikahan, mengusahakan kerukunan. Ingat, kalian mulai dari hari ini jadi satu tim. Ya, jadi satu tim. Kalian gak usah susah-susah melihat ada banyak di sekitar kalian pasangan suami istri yang lupa kalau mereka sudah satu tim. Contohnya bagaimana kalau mereka lupa? Yaitu kalau mereka lagi adu argumentasi mau menang-menangan gitu. Ya kan? Kan semua semua permasalahan dimulai dari situ. Mereka lupa kalau mereka satu tim, mereka mau menang-menangan. Ya, pokoknya kamu harus ngaku salah, kamu pokoknya enggak, saya yang benar gitu kan. Loh, kalau satu tim seharusnya kalau yang satu kalah ya dua-duanya kalah, yang satu menang ya dua-duanya menang karena mereka satu tim. Betul ya? Gitu. Kenapa sih orang mau cari pendeta, cari counselor gitu ya? Mereka cuma mau dibenarkan, siapa sih yang benar gitu. Iya kan? Kalau pendetanya atau konselornya belum membenarkan yang satu nggak puas, cari pendeta yang lain lagi, cari yang lain lagi, ya, cari konselor yang lain lagi, sampai akhirnya dia merasa puas. Tuh kan gua yang benar gitu. Iya kan? Tapi kalau itu sikap kita, ya toh. Kalaupun Samuel katakanlah menang, ya toh. Terus kemudian dengan gagahnya bilang, tuh kan gue yang menang, kamu harus minta maaf sama aku. Saya rasa Brenda juga gak akan dengan mudah menyerah. Ya. Jadi spiritnya jangan seperti itu. Semangatnya jangan seperti itu. Semangatnya adalah untuk menjaga kerukunan. Jadi jangan mau menang-menangan, tetapi mending pakai salah satu kunci yang saya pakai sampai hari ini, yaitu yang waras ngalah. Ya, siapa yang lebih waras pada saat itu ya dia ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah, tidak. Ngalah untuk kepentingan yang lebih besar. Sebab buat apa kita menang sama pasangan kita sendiri, tapi pada akhirnya kita kehilangan keintiman, kita kehilangan kerukunan. Karena yang lebih repot dari kehilangan kerukunan adalah kehilangan berkat Tuhan. Tuhan jadi nggak bisa mengirimkan berkatnya, karena berkat nggak bisa dikirim, akhirnya berkat harus kamu cari. Bukankah itu yang terjadi dengan orang yang bercerai? Orang yang bercerai itu mereka harus cari nafkah sendiri-sendiri. Betul kan ya? Mereka harus cari sendiri-sendiri, mereka harus berusaha sendiri-sendiri. Yang tadinya bisa datang dengan sendirinya, mereka sekarang harus cari. Dan segala sesuatunya jadi lebih mahal kalau orang bercerai itu. Betul nggak ya? Kalau rukun satu-satu, bersatu, lebih murah. Coba. Ya, kalau jadi satu kan lebih murah. Nggak perlu segala sesuatunya, nggak perlu dua. Tetapi kalau bercerai, lebih mahal satu dengan yang lain. Belum lagi kalau punya anak-anak. Ya, bapaknya ingin ambil perhatian anaknya, ingin supaya bisa dibilang sebagai bapak yang baik. Ibunya juga demikian.
pengen supaya anaknya merasa dia ibu yang baik. Jadi jor-joran kemudian membelikan sesuatu atau membawa anaknya ke suatu tempat. Padahal sebetulnya kalau mereka satu family, satu keluarga dan tidak bercerai, biayanya jadi jauh lebih murah. Betul kan ya? Tapi tidak mudah sama sekali. Kalau mudah nggak banyak yang bercerai. Iya kan? Nah itu sebabnya kalian harus terus mengusahakan. Kalau ada masalah kecil langsung diselesaikan. Kenapa jadi sulit? Karena ditunggu, karena tidak langsung diselesaikan. Jadi terulang lagi dan terulang lagi. Kalau sakit, sakitnya semakin dalam, semakin sulit untuk disembuhkan. Ya toh? Kalau sudah persoalannya menggunung terlalu besar, semakin sulit untuk diselesaikan. Jadi yang pertama, kalau ada masalah atau ngeganjel di hati, sakit sedikit, langsung diselesaikan, langsung diomongin. Supaya kesatuan bisa terus terjadi. Ya. Yang kedua adalah harus terus mempelajari satu sama lain. Pelajari satu sama lain. Samuel ini kalau dipencet apanya dia marah. Kalau dipencet apanya dia senang gitu. Kalau ngomong soal apa dia langsung tanduknya muncul. Kalau ngomong soal apa dia langsung diam gitu. Dicatat baik-baik. Samuel juga demikian terhadap Brenda. Catat baik-baik. Kalau ngomong soal uang gimana responsnya? Kalau ngomong soal mamanya gimana responsnya? Kalau ngomong sama papanya, soal papanya gimana responsnya? Kalau ngomong soal kesehatan gimana responsnya? Kalau ngomong soal makanan kesukaan dia gimana responsnya? Dan lain sebagainya. Kalau ngomong soal hobinya gimana responsnya? Kita ingat baik-baik, kita catat baik-baik. Sebab kalau kita mau menjaga kerukunan, kita mesti tahu. Jangan sampai dipegang sakit, kita pegang terus, kita tonyol-tonyol terus, ya tambah marah dia. Itu namanya nggak menjaga kerukunan. Tapi kalau dipegang sakit, berarti dia belum sembuh. Kita harus lindungi area situ dengan menjaga baik-baik. Setiap kali kita harus membicarakan hal tersebut. Ya. Sebetulnya semuanya kelihatan gampang sekarang kalau kita ngomongin. Tapi begitu kamu masuk dalam realitas, kadang-kadang kita lupa. Termasuk saya yang suka khotbah ini, suka lupa kadang-kadang. Gitu. Apalagi kalau emosi sudah mulai timbul, apalagi kalau kita lagi suntuk ya gitu, lagi banyak kerjaan, lagi pikirannya lagi occupied, tersita dengan hal yang lain, kadang-kadang kita lupa. Itu sebabnya yang ketiga saya mau katakan, beranilah untuk minta maaf. Berani untuk minta maaf duluan. Berani untuk mengakui kesalahan duluan. Pernikahan yang baik adalah pertemuan antara dua orang yang suka mengampuni, yang kemudian punya komitmen untuk hidup bersama. Ya, successful marriage is between two forgivers who commit ya to do life together. Itu. Nah, kalau itu hal yang sederhana ini kamu bisa lakukan, maka kamu bisa menjaga kerukunan. Ya, kalau kamu bisa menjaga kerukunan, maka kamu lihat hidupmu nggak akan ngoyo nyari berkat. Berkat itu bisa datang sendiri. Tiba-tiba ketok-ketok pintu, dia datang. Gitu. Karena apa? Karena kamu ada di tempat di mana Tuhan bisa memberkati kamu. Alamatmu tercatat dalam kerajaan surga. Tapi kalau kamu nggak rukun, padahal kamu janji mau rukun satu sama lain hari ini, maka alamatmu nggak ada. Yang tukang nganter berkat bingung mau nganter kemana ini gitu. Akhirnya kamu yang harus cari. Itu saja dari saya. Mudah, tapi I wish, saya berharap kalian bisa ingat ini baik-baik. Ya. Jadi perkara kecil langsung selesaikan. Saling pelajari satu sama lain. Ya. Dan kemudian apa? Minta maaf. Cepat minta maaf kalau salah. Dan sungguh-sungguh diakui, jangan minta maaf cuman karena takut untuk dihukum ya. Terus minta maaf sembarangan doang gitu ya. Tetapi harus diikuti dengan perbuatan yang sebenarnya seperti apa. Saya akan bacakan kitab Efesus pasalnya yang ke-5 sebagai aturan main dari pernikahan. Karena pernikahan itu ada aturan mainnya.
Kalau aturan mainnya tidak diikuti, maka pernikahannya tidak bisa dinikmati. Sama kalau main bola. Kalau main bola, kalau peraturannya nggak diikuti, ya yang main jadi susah. Yang nonton apalagi, ya kan? Jadi harus diikuti. Kalau mau dinikmati. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20 katakan begini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Brenda, Sam, belajarlah untuk mengucap syukur. Tapi kita nggak mungkin bisa mengucap syukur kalau yang kita ingat-ingat jeleknya doang. Nggak bisa. Jadi tadi saya bilang pelajari kan. Yang harus dipelajari apa? Ingat-ingat Samuel itu kekuatannya di mana? Hal yang positif dari Brenda itu apa? Karena itu yang memungkinkan kita untuk bersyukur. Orang gak mungkin bisa bersyukur kalau yang diingat jeleknya doang. Nih hari-hari ini saya lagi mendoakan pasangan suami istri yang lagi bertempur berat. Setiap kali ngomong sama mereka, itu yang jelek aja yang keluar tentang pasangannya. Padahal mereka berjanji, sama seperti kalian sebentar lagi mau berjanji di depan Tuhan, untuk hidup bersama-sama dengan rukun. Tapi mereka nggak sekarang dalam situasi di mana yang bisa dilihat dari suaminya cuma yang jelek aja. Setiap kali ngomong yang jelek terus keluar. Demikian juga sebaliknya. Mana mungkin bisa mengucap syukur kalau yang dilihat itu yang jelek saja. Tapi apakah suaminya jelek terus? Jelek semua? Enggak, kalau jelek semua ngapain dia menikah? Ya kan? Karena dulu dia bisa lihat yang baik, terus yang jeleknya dia nggak lihat. For some reason, ya, dia nggak lagi bisa lihat yang bagus, dia ngelihat yang jelek doang sekarang. Nah, disitulah masalah. Kemudian dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tidak ada istri yang tidak mau tunduk kalau suaminya mengagumi dia. Kalau suaminya bersyukur kepada Tuhan tentang dia, maka istri dengan sendirinya akan mudah tunduk. Tapi kalau suaminya terus mengatakan yang jelek, ya, mengeluh terus tentang istrinya, ya istrinya akan mengeluarkan tanduk. Kamu diseruduk dan bukan itu yang kamu mau. Betul? Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, ayat 31 merupakan peringatan buat orang tua, dikatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Hari ini anak-anak Bapak Ibu memproklamirkan negara yang baru. Ya. Mereka mulai dari hari ini negara sendiri yang berdaulat, jadi terpisah dengan negara asal mereka. Nah, harus kita hormati undang-undang dasar, undang-undang rumah tangga mereka sendiri, meskipun mungkin gak sama dengan aturan main negara kita, tapi harus dihormati. Kalau mas campur tangan tanpa diminta bisa perang nanti, jangan gitu ya. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Terakhir, Brenda, yang diinginkan oleh Sam adalah hormat.
yang diinginkan oleh Brenda, Sam, adalah kasih. Ya, saya minta Samuel dan Brenda untuk bangkit berdiri. Saya akan bertanya beberapa hal, saya minta dipikir dulu baru dijawab ya. Kepada saudara Samuel Krishna Andrianto, maukah engkau untuk mengambil saudari Brenda Monica sebagai istrimu yang satu-satunya dan yang sah di hadapan Tuhan dan berjanji untuk menjadi seorang pemimpin buat dia, berjanji untuk menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, berjanji untuk membawa pernikahanmu ini dalam takut akan Tuhan. Apakah jawabmu? Ya, saya mau. Maukah engkau berjanji untuk setia kepadanya dalam segala hal, dalam segala musim kehidupan? Apakah jawabmu? Ya, saya mau. Kalau pada masanya nanti Tuhan mengaruniakan anak-anak buat kalian berdua, maukah kalian membesarkan anak-anak kalian dalam takut akan Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya mau. Berikan mic-nya kepada Brenda. Saudari Brenda Monica, maukah engkau untuk menerima Samuel Krishna Andrianto sebagai suamimu yang satu-satunya dan yang sah di hadapan Tuhan dan berjanji untuk menjadi seorang penolong buat dia, menjadi seorang cheerleader buat dia, menjadi seorang pendamping buat dia? Apakah jawabmu? Ya, saya mau. Maukah engkau berjanji untuk setia kepadanya dalam segala hal, dalam segala musim kehidupan, dalam segala waktu, dalam segala keadaan? Apakah jawabmu? Ya, saya mau. Kalau pada masanya nanti Tuhan mengaruniakan anak-anak pada kalian berdua, maukah engkau untuk membesarkan mereka dalam takut akan Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya mau. Oke, berikan mic-nya kepada Sam lagi. Saya minta kalian berhadapan-hadapan untuk mengucapkan janji nikah kalian sendiri. Saya minta tolong ini direkam supaya kalau lupa bisa diputar kembali. Sam, siap? Siap. Silakan. Well, Brenda Monica. Jujur aku sampai saat ini masih nggak percaya kita sampai ada di sini. Lihat kamu pakai baju kayak gini, aku pakai jas kayak gini di depan Pastor Jeff, di depan keluarga, ditonton teman-teman juga. Aku tuh masih kadang nggak percaya kalau akhirnya ada yang mau sama aku. Ya itu yang seperti Pastor Jeff tadi bilang, berkat itu nggak perlu dicari. Kamu adalah bukti bahwa kamu tuh berkat buat aku. Karena Tuhan sangat sayang sama anak-anaknya sehingga dia benar mengirimkan berkat untuk anak-anak yang disayanginya. Dan juga kalau bukan karena Tuhan, kita nggak di sini sampai saat ini. Well, thank you for always being you. Terima kasih untuk tidak menjadi orang lain untuk aku. Regardless dari my imperfections, my flaws, the many things yang kamu lihat. Thank you untuk selalu berkorban untuk aku selama kita pacaran. I know it's not easy for you karena kamu cewek yang cuek. Tapi aku lihat kamu selama 2 tahun ini, you changed a lot. Kamu mulai yang dari cuek sekarang sampai bahkan lebih thoughtful dari aku yang biasanya. Maka dari itu aku percaya banget bahwa our future is bright kalau kita bersama-sama. Maka dari itu aku, Samuel Krishna Andrianto, mengambil engkau, Brenda Monica, sebagai istri yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, gembala, dan jemaat. Aku berjanji akan selalu mengasihimu sampai akhir hidupku, selalu bersama-sama di saat senang maupun sedih, kaya atau miskin, gendut atau kurus, dan aku akan melakukan itu sampai maut memisahkan kita. Aku berjanji juga untuk hidup memimpin keluarga kita berdasarkan firman Tuhan, dan aku juga berjanji menjadi teladan untuk anak-anak kita nanti, menjadi contoh untuk anak-anak kita nanti, dan mengajarkan mereka After Effects, Adobe Premiere, Photoshop, dan program-program editing lainnya. Aku percaya kedepannya aku juga nggak bisa janji kedepannya kita bakal lebih smooth dari yang sebelumnya. Aku percaya banget there will be a moment saat kita akan lebih ganas satu sama lain. Tapi aku percaya bahwa aku melakukan ini semua untuk kebaikan kamu, kebaikan keluarga kita.
So yeah, I very love you, and I cannot wait to enter our journey together. You as my partner. Demikian janji aku buat di hadapan Tuhan, gembala dan jemaat. Berikan tepuk tangan buat Samuel. Sekarang giliran Brenda untuk menyatakan janji nikah. Silakan. Samuel, terima kasih. Kamu udah selalu memberikan yang terbaik di setiap hubungan kita. Aku juga tahu ini hubungan pertama kamu dan terakhir. Tapi kamu sangat-sangat memberikan 100% di dalam hubungan ini. Walaupun banyak orang yang underestimate, tapi aku percaya kamu selalu kasih yang terbaik. Yang aku tahu kamu adalah orang yang selalu pegang omongan dan selalu tanggung jawab sama apa yang telah kamu lakukan dan kamu bicarakan. Aku percaya kamu bisa jadi the best version of you, more, bigger. Kita bisa jalan ini berdua. Konflik pasti akan selalu ada, seperti kata Pastor Jeffrey, tapi aku percaya dengan ketidaksempurnaan kita, aku enjoy dengan semua ketidaksempurnaan kita. Selama itu sama kamu, aku akan jalanin itu. Aku berjanji juga akan selalu membantu kamu, tunduk sama kamu, selalu nolong kamu seperti hubungan Tuhan Yesus dengan jemaat. Aku juga akan berjanji akan selalu support kamu, walaupun kamu di titik terendah kamu, aku akan selalu di samping kamu. Aku berjanji sehat, senang, sakit, semuanya kaya miskin, aku akan selalu ada bersama kamu. Aku mau komit untuk selalu mencintai kamu terus menerus. Maka dari itu, saya Brenda Monica menerima Samuel Krishna sebagai suami yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, gembala, dan jemaat. Biarlah pernikahan kita bisa jadi buah dan berkat buat orang lain. Kita bisa jadi shine dan orang bisa melihat Tuhan di dalam pernikahan kita. Selalu ingat pantun kita, as born buah kecapi, I was born to make you happy. I love you. Oke, saya minta sekarang Samuel dan Brenda untuk berlutut sebentar, bisa mundur sedikit. Kita masuk dari momen yang sangat penting dalam pemberkatan nikah kudus ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, kami sudah mendengar kedua anak-Mu, Samuel Krishna Andrianto dan Brenda Monica, berjanji satu dengan yang lain di hadapan hamba-Mu, kedua orang tua mereka, dan juga para undangan yang hadir. Maka saat ini dengan kuasa yang Kau berikan kepada hamba-Mu, aku tetapkan Samuel Krishna Andrianto dan Brenda Monica sebagai pasangan suami istri yang sah di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak untuk diceraikan oleh manusia. Untuk bungkus pernikahan ini dengan kuat kuasa darah-Mu, berdoa supaya surga senantiasa terbuka atas kehidupan mereka sehingga mereka tidak kekurangan berkat dan sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Aku berdoa supaya Kau memberkati Samuel sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam buat keluarganya, sebagai orang yang bertanggung jawab. Apa saja yang dipegang tangannya Tuhan buat berhasil, kemana dia melangkah Tuhan tuntun perjalanannya. Aku berdoa supaya benih dalam tubuhnya pun Tuhan kuduskan, sehingga anak-anak yang Tuhan titipkan nanti dalam kehidupan mereka bertumbuh kembang tanpa kekurangan satu apapun juga. Berdoa untuk Brenda supaya Engkau mengurapi dia menjadi seorang penolong, menjadi seorang pendamping, cheerleader buat suaminya, sehingga suaminya akan senantiasa merasa berbahagia mempunyai istri seperti dia. Aku berdoa supaya Engkau kuduskan kandungannya, sehingga anak-anaknya nanti Tuhan titipkan dalam kehidupan rumah tangga mereka sehat tanpa kekurangan apapun juga. Jadi anak-anak yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh berhikmat dan menjadi pahlawan
berdoa supaya Kau jauhkan mereka dari segala malapetaka, dari segala bahaya, dari segala tipu muslihat si jahat, dari segala jenis sakit, penyakit, dan pertemanan yang keliru. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa, sehingga oleh karena mereka banyak orang bisa menjadi berkat dan pernikahan mereka bisa dinikmati oleh mereka sendiri dan siapa saja yang mengenal mereka. Jadi contoh, menjadi teladan akan bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Pertemuan antara dua orang yang suka mengampuni, yang berjalan bersama-sama, dua menjadi satu dalam tali ikatan kasih cinta yang dilandasi oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya minta Samuel dan Brenda untuk kembali bangkit berdiri, berhadapan sekali lagi, bisa membuka tudung penghalang istrimu. Kamu boleh menciumnya kalau kamu mau. Oke. Nah, saya kelupaan, kalian harus menyematkan cincin sebagai tanda. Kalau enggak, saya bawa pulang cincin. Jadi saya sempatkan pada jari Brenda pelan-pelan supaya bisa diabadikan. Oke, Brenda silahkan. Oke. Sekarang kalian bisa maju ke depan. Saya akan pimpin dalam perjamuan kudus terlebih dahulu. Perjamuan kudus yang pertama buat kalian berdua sebagai pasangan suami istri. Saya minta yang lain tenang sebentar. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every
satu untuk ngurusin aku dan Mary. I know it's not, itu nggak gampang buat mami sebagai kepala, sebagai orang yang mencari nafkah, sebagai role model, sebagai contoh untuk anak-anaknya. Terima kasih untuk menjadi panutan dalam hidup aku selama aku hidup ini. Karena aku juga lihat mami sebagai orang tua yang benar-benar bisa menyayangi anaknya sampai saat ini. Aku belajar banyak banget dari mami, kebaikan-kebaikan yang aku bahkan gak pernah tahu sebelumnya dari mami. Terima kasih udah jadi orang tua yang baik untuk aku selama ini, jasa-jasanya dari aku kecil sampai sekarang. Aku sangat bersyukur punya orang tua kayak mami satu-satunya. Menjadi berkat dalam hidup aku. Makasih mami. Papi, thank you banget udah berjuang buat keluarga kita. Keluarga kita melewati banyak hal yang tidak mudah, tapi kita selalu diberkati Tuhan. Kok gak pernah kekurangan, selalu cukup. Dan aku belajar bersyukur dari kalian, belajar kesederhanaan, belajar berkata cukup, itu juga dari mami papi. Thank you selalu support Brenda, apapun yang aku pilih, apapun yang aku mau coba, mami pasti jadi supporter pertama, papi pasti selalu suruh coba dulu gitu. Thank you udah bikin Brenda menjadi wanita yang strong, yang tangguh. Aku belajar banyak hal dari mami papi. Thank you juga udah mau terima Sam. Semoga kita semua bisa jadi keluarga yang bahagia. Thank you atas semuanya, support. I love you. Kita sudah sampai di akhir daripada acara pemberkatan nikah kudus ini. Saya minta Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Mari kita sambut pasangan yang paling baru di Jakarta ini, Tuan dan Nyonya Samuel Krishna Andrianto. Sambut mereka dengan sukacita dan tepuk tangan. Dan sebelum kita masuk dalam acara yang lain, kita mulai dalam doa. Mari kita juga mengakhirinya di dalam doa lebih dahulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang boleh kami saksikan, dua menjadi satu dalam tali ikatan kudus, yaitu pernikahan. Aku berdoa supaya Tuhan memberkati apa yang sudah mereka mulai di dalam Kristus. Mereka akan terus taruh Engkau dalam jadi pusat rumah tangga mereka, dan Engkau akan pimpin perjalanan kehidupan mereka, membangun rumah tangga yang kuat, yang kokoh, yang mereka bisa nikmati, yang bersinar buat banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Aku berdoa untuk apa saja mereka lakukan setelah ini, supaya Tuhan memberkati, beri kekuatan kesehatan pada kedua orang tua khususnya, dan juga kepada Sam dan kepada Brenda. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia
optimisme. Saudara kekasih, bakti telah selesai. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia daripada Yesus Kristus. Status kita indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemana kau pergi dalam nama Tuhan Yesus. Semua bisa dikatakan amin. Sebagai pasangan suami istri untuk pertama kali. Mohon kesabarannya sebentar. Sam dan Brenda akan melakukan suap-suapan kue untuk pertama kalinya sebagai pasangan suami dan istri. Silahkan dari Brenda dulu menyuapi Sam, dan selanjutnya Sam menyuapi Brenda. Ya, mari kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Sam dan Brenda. Selanjutnya setelah acara ini kita akan ada acara doa bersama sebelum kita makan siang, dan doanya akan dipimpin oleh Sam. Terima kasih sudah menghadiri acara pernikahan kami. Dan sebentar lagi kita mau makan siang. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan siang ini Tuhan. Terima kasih atas acara yang sudah berjalan dengan baik Tuhan. Kami bersyukur acara siang ini. Untuk acara siang ini dan sekarang kami makan siang Tuhan. Berkati dalam makanan Tuhan. Untuk fokus Tuhan dalam kuasa-Mu Tuhan agar bisa menjadi berkat untuk kami Tuhan ke depannya. In the name of Jesus we pray. Amen. Amin. Silakan Bapak dan Ibu untuk boleh menikmati hidangan yang sudah tersedia. Kita teman-teman dulu. Tar dulu. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk keluarga dekat mohon tunggu sebentar karena kita akan ada foto bersama dengan keluarga. Mohon untuk keluarga dekat tunggu sebentar ya. Yes, buat teman-teman yang sudah menyaksikan kami online, thank you so much untuk meluangkan waktu kalian, mengorbankan waktu jam makan siang kalian untuk
menyaksikan pernikahan kami. Apa lagi ya? Kamu mau ada ngomong nggak? Thank you buat teman-teman yang udah terlibat, yang support kita dari awal sampai hari ini. We love you so much. Thank you guys for watching. Kisah by Parable di subscribe. Thank you. Yuk kita makan siang yuk.